Ya, teman-teman, selamat malam semua. Lanjut lagi kembali bertemu dengan saya, Joshua Stephen Adrian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai latihan pertama pada pertemuan kedua. Langsung aja, kita pertama buka dulu Mozilla, lalu ketik localhost /phpMyAdmin, enter. Dan menunggu, kita buka dulu dokumen kita. Pertama kita buka localhost, kemudian sum, lalu pilih htdocs. Nah, sebelumnya saya telah mendownload CI versi 2.2, lalu saya beri nama Borneo. Teman-teman bisa mengikuti cara yang telah saya utarakan berikut atau tadi. Selanjutnya teman-teman membuka filenya. Coba teman-teman lihat aplikasinya. Nah, lalu teman-teman memilih config bersama database, klik kanan, edit, white, noted, plus. Ya, sudah keluar. Lalu teman-teman mencoba untuk mengetes apakah CI ini berjalan atau tidak. Caranya, kita buka dulu Mozilla lagi, plus localhost / nama CI-nya, kita saya Borneo. Ya, jika muncul kalimat welcome to Igniter, artinya CI yang tadi saya telah masukkan yang bernama Borneo itu telah sukses. Selanjutnya kita buka kembali phpMyAdmin-nya, lalu kita ketik atau pilih database. Jangan lupa klik, cukup sekali saja, ngekliknya cukup sekali ya. Nampaknya agak lama ini koneksinya. Selanjutnya teman-teman mengklik bagian create database, namanya bebas. Misal saya memberi nama dengan TMN, singkatan dari teman. Selanjutnya klik create atau membuat. Ya, oke, database telah tersimpan. Ya, ini sedang loading, harus menunggu sebentar. Selanjutnya kita refresh terlebih dahulu. Menunggu ya, agak lama ini. Next kita pilih tadi TMN teman. Nah, ini TMN, kita klik saja. Menunggu ya teman-teman, karena ini agak lama. Ya, jika sudah, kita buat nama tabelnya. Jangan lupa nama tabelnya. Saya akan memberi nama tabel yaitu data underscore teman, dan jumlah kolomnya itu ada 6, karena kita akan menambahkan pertama ID teman, nama, telepon, email, InBP, serta alamat Facebook. Jangan lupa. Jadi ada 6. Kita ketikkan di sini ada 6. Selanjutnya pilih go. Jangan lupa pilih go. Ya, jika muncul seperti ini, teman-teman mengetikkan yang pertama, jangan lupa tadi, yaitu adalah ID teman, kemudian nama, lalu telepon, saya singkat TLP biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya adalah email, pasti teman-teman punya ya. Kemudian
pin BBM, bukan bahan bakar. BBM itu sejenis jejaring sosial. Terus alamat Facebook. Kemudian untuk ID teman, kita pilih integer dengan length atau panjangnya itu 5. Karena teman-teman bisa. Selanjutnya namanya kita pilih varchar, telepon juga varchar, email varchar, dan semuanya varchar semua kecuali teman ya. Nama slangnya itu 50. Kenapa 50? Karena kita ketahui sendiri nama-nama teman kita kan ada yang terlalu panjang, ada juga yang terlalu sedikit. Maka dari itu kita pilih varchar juga, karena varchar itu dapat menyesuaikan dengan karakter yang kita gunakan, jadi tidak boros penggunaannya. Kemudian untuk telepon sendiri, kenapa pakai varchar? Karena di sini saya akan menegaskan telepon di sini kita menggunakan plus 62 bukan 08. Maaf ada kesalahan. Ya, kita close saja tadi, gangguan sedikit. Selanjutnya telepon kita pilih 15, emailnya itu 50, kemudian pin BB-nya 10, lalu alamat Facebooknya 100. Mungkin terlalu panjang ya teman-teman, karena kita tahu sendiri lah nama Facebook teman-teman kan ada yang alay, ada yang panjang banget, ada yang terus sedikit. Kita menyesuaikan aja dengan kondisinya. Lalu untuk ID teman, kita pilih auto in teman. Jangan lupa ini bersifat 0. Ini jangan, ini tidak usah 0. Jangan lupa di sini pilih AI 0 0 0 0 0 ya, 0 0 0 0 AI. Jangan lupa ya. Selanjutnya ya, kita pilih bagian bawah ini ya, kita pilih save, diklik save nya. Sambil menunggu ya, tabelnya udah tersimpan ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Jika kita mau lihat, kita klik ini, double klik aja. Nah, ini tampilannya. ID teman, nama, telepon, email, BBM, alamat Facebook. ID teman itu integer, longnya 5, dan selanjutnya sekian. Dan ID teman itu bersifat auto increment, artinya dia akan secara otomatis. Untuk lebih gampangnya, kita akan langsung mengisikan data-datanya. Kita pilih insert, yang artinya inputan atau masukan. Nah, untuk ID teman, jadi kan kita telah men-setnya sebagai auto increment atau otomatis, jadi kita tidak usah mengisikannya, cukup di bagian nama. Misal, saya akan memasukkan nama saya, teman-teman bisa mengikuti. Lalu nomornya, misal saya sekarang ya. Lalu emailnya kemudian pin BBM-nya saya ngarang juga ya di sini. Lalu Facebooknya saya juga ngarang. Jika teman-teman ingin menginputkan lebih dari satu data, teman-teman nggak usah ngeklik insert lagi, cukup di bawahnya teman-teman tambahkan kembali. Misal ini nama teman saya dulu, saya masukkan. Saya juga mengarang nama teleponnya.
kemudian emailnya saya juga ikut mengarang. Ini yang sebagai contoh ya teman-teman bisa mengikutinya dalam panduan ini. Kemudian BBB-nya saya juga mengarang. Kalau sebelumnya saya juga ikut mengarang juga ya. Ini jika teman-teman ingin menentukan 2, jadi teman-teman tidak usah mengklik insert kembali ya, cukup mengisikan data di bawahnya. Kemudian teman-teman memilih Q ya, sambil menunggu proses ya. Telah berhasil di sini 2 row insert row ID 2 telah berhasil. Kita coba lihat, kita klik close ya. Ini ya teman-teman hasilnya. ID teman pertama nama saya Joshua Adrian, nomor telepon mengarang, email dan BBB serta alamat mengarang juga. Kemudian ID teman kedua namanya Saris Devi, telepon, email, BBB serta alamat Facebook saya arang juga. Kemudian kita akan merelasikan bagaimana caranya merelasikan suatu database kepada CI. Caranya gampang sekali. Karena teman-teman tadi telah membuka config dan database OpenWiki to Node++, kita buka bagian config-nya. Sebelum config kita buat dulu database-nya. Kita lihat di bagian database-nya ya. Di sini kita isikan root. Kenapa root? Kita lihat dulu ceritanya. Kita buka SQL kita. Ya, di sini akan tampil username-nya namanya root, passwordnya kosong. Kita ikutin username-nya root, passwordnya kosong. Kemudian database-nya. Kita lihat database-nya di sini namanya adalah AMN. Kita tulis di situ. Jika sudah, kita cukup mengklik Ctrl plus S yang berfungsi untuk menyimpan. Kemudian teman-teman buka bagian config. Nah, di bagian base URL teman-teman mengetik localhost / nah, misal saya mengarang, saya ingin menuliskan di sini misalnya Borneo. Seperti ini, teman-teman bisa mengarang juga yang lain. Juga sudah klik Ctrl plus S ya, tersimpan. Untuk selanjutnya kita akan membuat 3 model yang kemarin kita telah belajar di pertemuan pertama, yaitu MVC, model control and view. Pertama kita akan membuat bagian kontrolnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita membuat? Kita ikutin aja caranya. Pertama, kita ketik misal di sini saya menamakan data teman ya, ini karena saya mengikuti nama database saya. Teman-teman bisa mengikuti yang lain juga. Karena ini bersifat CI control, jadi kita ketik CI underscore controller baru buka function construct, terus kita ketikkan lagi parent construct, kemudian $is load helper
pertama HTML, kemudian form, lalu URL, next, text. Kemudian kita ketikkan kembali blur this, blur lagi, model, maaf ya, ini ada kurang bit, kemudian jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ketikkannya seperti ini, teman-teman bisa mengikuti ini. Kemudian kita save, kita buka dulu komputer, lokaldisk C, kemudian sum, potato, Borneo, connection, control, kita save, C underscore data, bulan, kita tes PHP. Bentuk kontrolnya telah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat bentuk model. Kita ketik Ctrl plus M, artinya membuat new baru. Selanjutnya kita membuat model. Kita ketikkan karena ini model, kita ketiknya CI
guys, sudah kita ketikkan seperti ini, maka kita simpan di bagian model. Kita simpan dengan nama n_data teman. Tipenya adalah PHP. Kita save. Ya, bentuk data seperti ini. Next, kita akan membuat view. Kita buat folder baru lagi. Kita ketikkan nama titelnya. Saya akan memberi nama misal sesuai dengan judul tadi yang sebelumnya saya telah masukkan.
di bagian view, kemudian beri nama p__. Dan jangan lupa tipe filenya adalah PHP, kemudian save ya. Kemudian setelah kita save, kita buka Mozilla, lalu kita ketikkan di bagian belakang slash yaitu index.php, kemudian _data teman slash baca teman. Enter. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk lebih detailnya kenapa bisa seperti ini, data ini berdasarkan data yang telah kita inputkan di database. Coba kita lihat sama ya. Pertama Joshua, lalu Charlie. Joshua, kedua Charlie. Seperti itu. Untuk latihan pada pertemuan kedua telah selesai dibahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas pada pertemuan kedua. Tugasnya sama seperti untuk menampilkan yang di bawah ini, hanya saja penampilannya tentang mahasiswa. Untuk mengerjakan tugas, langkah pertama kita membuka dulu localhost php main. Ya, teman-teman sambil menunggu ya. Jika sudah, teman-teman memilih database pada sub menu di bawah tulisan localhost. Kemudian beri nama database-nya. Misal saya memberi nama Phoenix. Lalu pilih create. Ya, menunggu ya, database telah disimpan. Lalu kita refresh. Selanjutnya kita cari nama database-nya tadi Phoenix. Kita double klik. Menunggu ya teman-teman, agak lama memang. Lalu kita beri nama tabelnya yaitu mahasiswa dengan jumlah kolom 16. Kita klik go. Ya, selanjutnya kita klik pertama name, kedua nama depan, lalu nama belakang, kemudian nomor HP, selanjutnya alamat sekarang, kemudian nama ayah B, maksudnya nama ayah depan, lalu nama ayah B belakang, kemudian Perjana itu Perjana ya, terus nomor KPA, nomor KPA ya, kemudian alamat itu alamat ayah, nama ibu depan, nama ibu belakang, pekerjaan B, pekerjaan ibu, lalu nomor HP ibu, selanjutnya alamat B adalah alamat ibu.
Kemudian tipenya adalah Varsar semua dengan ukuran atau panjang 50, dan 50 saja. Kemudian kita pilih Save. Ya, tabelnya telah selesai di save. Seperti ini. Untuk melihatnya kita cukup klik ini, di double klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Cukup banyak memang komponennya. Ada name, nama depan, nama belakang, dengan tipenya ada Varsar, dan nilainya adalah 30. Selanjutnya kita akan menginsertkan data-datanya yang ada. Kita klik insert. Saya akan mengisikan misal, lalu namanya ada, saya menekan nama saya, karena saya ingin mengisikan data lebih dari satu, saya cukup mengisi data yang ada di bawahnya. Jadi saya tidak perlu mengklik tombol insert kembali.
Ya sudah, kita bisa klik go. Ya, data telah berhasil. Untuk melihat hasilnya kita klik browse. Seperti ini datanya, teman-teman bisa lihat nama depan, nama belakang, ikuti selanjutnya datanya. Selanjutnya kita kembali ke Notepad. Nah, seperti langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat latihan, kita buka dokumen, kemudian HTTools. Nah, sebelumnya saya telah mendownload kembali CI versi 2.2 yang saya rename namanya Phoenix ini. Dan saya simpan di komputer local C SAM HTTools Phoenix. Kita buka kembali. Nah, di sini kalau kita database, kita to open with Postgres. Ya, seperti ini. Config-nya kita ketik misal local host garis miring Phoenix. Kita mengikuti saja, kemudian kita save. Lalu database-nya, pada kolom ini kita beri nama root dengan database-nya itu bernama Phoenix, bukan mahasiswa. Kita save. Nah, sama seperti halnya dalam membuat latihan, kita menggunakan revisi, yaitu model view and control. Model view and control sama seperti latihan. Misal ini adalah kontrolnya sama, hanya saja yang diganti. Di bagian sini kita ganti menjadi Phoenix, kemudian di bagian sini kita ganti menjadi Phoenix, lalu di sini dan di sini kita ganti menjadi Phoenix. Di sini juga kita ganti juga Phoenix, yang lainnya sama. Lalu kita save. Kita save ini juga di bagian control. Nah, ini kita save dengan nama C_Phoenix dengan tipenya PHP. Ini adalah bagian control. Kemudian bagian view. Di bagian view sama dengan view pada latihan. Hanya saja yang diganti yaitu di bagian sini. Karena kita ingin menandakan name, nama, nomor HP, alamat sekarang, alamat asal, lalu nama ayah, pekerjaan, alamat, nomor HP, nama ibu, pekerjaan, alamat, nomor HP. Nah, caranya name kita arahkan ke name, nama, karena tadi terdapat nama depan dan nama belakang, jadi kita menggunakan nama depan, nama belakang, dan selanjutnya mengikuti sama. Teman-teman bisa mengikuti caranya. Untuk semuanya sama, hanya saja di bagian tersebut yang kita ganti. Kemudian kita save di bagian view dengan nama Phoenix dengan tipenya PHP. Jika sudah kita klik save. Lalu untuk modelnya sama seperti kita membuat model pada latihan sebelumnya, hanya saja yang diganti adalah di bagian sini kita ganti menjadi Phoenix, kemudian di bagian database-nya Phoenix, dan di bagian sini tetap menggunakan mahasiswa karena nama tabel kita adalah mahasiswa. Kemudian kita save di bagian model dengan nama M_Phoenix dan tipenya adalah PHP. Jika sudah, kita klik save. Selanjutnya kita buka Mozilla, kita buka tab baru, lalu kita ketikkan localhost/Phoenix
slash index.php slash c_phoenix slash baca mahasiswa. Kenapa baca mahasiswa? Karena kita mengambil dari si Phoenix. Nah, di sini adalah baca mahasiswa atau baca MHS. Sudah kita klik enter. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk hasil tugasnya adalah seperti ini. Sedangkan hasil untuk